Sinta, PDC, yang mana juga akan mendampingi saya sebagai guru penggerak terkait dengan apa yang akan disampaikan pada presentasi. Credit Dan card debts no nanti more. I bought the crib and it's an mendapatkan escrow now, so guru you don't di never have to SDN worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making it killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till there ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and kedua yaitu tentang diskusi dan perakasan perubahan di SDN. Itu selanjutnya Bapak Ibu untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, ini yang pertama ada alur atau ada sambutan dari kepala sekolah dan juga dari BPD terkait kegiatan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Itu selanjutnya yaitu sambutan oleh Siti yang mana akan dibaca oleh I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more ends while you hope for the best. We make these plays when I finesse these checks. Times up for everybody, I'm collecting on debts. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till there ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian proses dari CGP, di mana CGP memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan tidak lupa juga oleh kepala sekolah. Nah, meskipun menjadi bagian dari proses CGP nantinya, namun proses ini diharapkan nanti menjadi refleksi dari kita semua terhadap visi yang telah dibentuk yang terdahulu. Nah, di sini nanti CGP saya akan memimpin jalannya diskusi ini dan nanti bisa dibantu oleh sumbangsih ide-ide atau pendapat-pendapat dari Bapak Ibu sekalian, karena jika tidak ada kolaborasi di antara kita tidak bisa akan menjalankan visi ini dengan baik. Begitu. Cukup sekian dari saya. Saya serahkan sepenuhnya kepada CGP saya, yaitu Bapak Dodi, untuk mempresentasikan
bisa mewujudkan apa yang sudah dicita-citakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pengajar praktek dari penggerak Bapak Didik Santosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu pengajar praktek Ibu Eka Romanita. Mohon bisa diterima apa yang sudah dipersiapkan tadi. Inilah yang bisa kita siapkan. Beginilah kondisi sekolah kami dengan tenaga pendidik yang minim. Kita sebetulnya ini kurang 2 tenaga pendidik kelasnya. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dari Ibu Norma yang sudah diberikan kepada kami. Saya sangat bangga dengan Pak Dodi sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Dodi menjadi calon guru penggerak dan nantinya menjadi guru penggerak membawa perubahan yang positif tentunya terhadap sekolah. Jadi yang Bapak Ibu ketahui sekarang ini di masa era teknologi yang canggih, tentunya anak-anak dari masa kecil sudah mengenal gadget. Nah, hal tersebut sangat mempengaruhi perkembangan etika peserta didik. Nah, ini harapan kami nantinya Pak Dodi bisa mengonsep seperti apa prakarsa perubahannya, bagaimana visinya. Jadi dari prakarsa perubahan akan terbentuk sebuah visi Ibu BP. Jadi monggo nanti dari visi dan misi yang sudah kita miliki mungkin kita olah lagi, kita diskusikan bersama apa yang perlu ditambahkan, terutama yang sangat menjadi keinginan kita semua, terutama pembentukan karakter peserta didik untuk menjadi anak yang berakhlakul karimah. Bagaimana nanti visinya dan prakarsanya, kiat-kiatnya seperti apa sehingga bisa membentuk peserta didik selain cerdas, ramah juga berakhlakul karimah. Mungkin itu harapan dari kami semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, jadi kalimat rumah yang pertama yaitu kita memimpikan murid-muridnya. Ya seperti apa? Jadi Bapak Ibu di sini kan sudah berpengalaman sekali mengajar lamanya di SDN nomor 1, dan terkait dengan pertanyaan yang nomor 1, apa yang kita impikan kepada murid-murid yang seperti apa? Dengan Bapak Ibu di sini semua, monggo. Berarti Pak Eko titisannya dokter. Gimana dokter itu? Latin. Nggak bisa dibaca Pak, tapi ya hanya mereka yang tahu kode-kodenya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Itu tadi penyampaian visi dari saya ya, sebagai guru penggerak angkatan 11 di SDN Negeri 61. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, namanya dari perwakilan dari kepala sekolah mungkin ada yang disampaikan terkait dari visi yang sudah ada. Saya persilakan terlebih dahulu
Dodi. Oke. Cukup bagus sekali tentang visi yang sudah direncanakan ya. Kemudian sebelum saya menanggapi, mungkin nanti itu di bawahnya kata akronim dari teman ada kata anak di sana, karena kita di lingkup sekolah, mungkin itu seyogyanya diganti dengan peserta didik. Ya, jadi kalau anak itu sifatnya mungkin umum, bisa di rumah, bisa di musola atau seperti itu. Karena kita di lingkup sekolah, mungkin itu nanti bisa dibenahi atau diganti dengan kata peserta didik. Ya, dari pemaparan Pak Dodi tadi mungkin karena yang diangkat di awal literasi. Nah, di sini setelah saya mengikuti menyimak tadi, untuk lingkup religiusnya mungkin belum ditekankan di di misinya. Di misi di bagaimana misi kiat-kiat kita yang akan kita lakukan nih. Mungkin bisa diisi dengan adanya kegiatan pembacaan surat pendek, atau kita menyampaikan bagaimana kita tentang norma-norma atau tata krama lah yang perlu kita lakukan baik di rumah atau di sekolah atau dimanapun kita berada, sehingga visi tersebut akan dapat membentuk karakter anak yang lebih baik, utamanya ya yang bersikap positif seperti yang saya sampaikan tadi. Karena sekarang sebetulnya ini adalah PR kita semua, karena ada penurunan karakter pada peserta didik dimanapun seperti ini. Mungkin itu tanggapan dari saya, bahwa Bapak Ibu yang lain bisa menanggapi, bisa menambahi mungkin atau memberikan saran terkait visi yang sudah dipaparkan oleh Pak Dodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita bicara masalah visi sudah bagus, bahkan kemarin ketika ada perubahan katanya tidak usah karena kita diberikan contoh, dan sekarang kita butuhkan juga ada perubahan hanya beberapa yang hanya masalah kata yang menurut saya harus kita laksanakan adalah pelaksanaannya yang kadang itu terputus di tengah jalan. Ada beberapa yang kita tidak bisa menerapkan itu secara konsisten, sehingga ketika ada di suatu kelas sudah pembentukannya sudah bagus, ada yang rantai hilang. Ya, setelah rantai hilang itu kita membentuknya menjadi sangat lama karena menciptakan lebih mudah daripada memperbaiki. Makanya gitu. Katanya saya itu yang kita butuhkan sebetulnya adalah bagaimana kita itu menjaga itu tetap konsisten, tidak ada yang terputus. Nah, itu saja dari saya. Yes. Mari saya tidak akan menunjukkan kelas di mana, karena kalau kita mencari yang salah repot, apalagi ini kalau mengaku siapa yang benar gampang. Mari kita berusaha untuk terus melaksanakan secara konsisten, tidak ada rantai yang terputus. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni atas masukannya, sudah disampaikan oleh Pak Samroni terkait dengan visi. Jadi tadi Pak Roni mengatakan menciptakan lebih mudah daripada memperbaiki. Betul Pak. Baca membangun rumah Pak, kita sudah punya desain itu apa itu dari nol lebih mudah Pak. Tapi kalau kita memperbaiki itu otomatis selain mengawali dari nol, otomatis kan ada hal-hal yang kalau sebuah bangunan itu harus kita robohkan dulu seperti itu Pak. Saya kerjanya 2 kali Pak. Nah, kalau katanya dengan visi kan apa yang ada itu lebih baik dijalankan Pak, seperti itu Pak. Konsisten. Konsisten. Terima kasih Pak Roni. Selanjutnya mungkin dari Ibu ada masukan terkait dengan visi-misinya. Terima kasih Pak Dodi. Oke. Ini ada masukan karena di SD kita, SD 01 ini minim sekali literasi. Iya, benar. Sangat minim Sangat sekali minim. jujur ya Pak
tinggi bahkan nanti tidak bisa pecah. Betul, memang betul. Dan juga di sekolah kita memang tidak ada perpustakaan. Betul. Itu bagaimana caranya kita biar anak didik kita itu tetap membaca dengan rutin, tidak hanya di dalam kelas atau bahkan kadang kalau gurunya suruh itu mereka mau. Ketika mereka istirahat mereka lebih memilih untuk jajan. Mungkin solusinya untuk terkait ini kita membuat kerjasama dengan perusahaan dibuatkan sebuah jadwal entah itu seminggu sekali atau hari apa nanti biar perpustakaan filmnya itu hadir ke sekolah. Itu sebagai bentuk biar peserta didiknya juga tidak monoton, ada daya ketertarikan dari peserta didik itu sendiri, sehingga mereka lebih bersemangat lagi untuk dalam hal literasi lebih spesifiknya. Mungkin itu masukannya Pak Adi. Terima kasih Putri atas apa yang saya masukannya dari diskusi di SDN nomor 1 ini, karena ini diskusi, tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi sebetulnya memang sudah tertuang di misi kita, yaitu meningkatkan kerjasama dengan kementerian pendidikan atau instansi terkait. Nah, kaitannya dengan literasi tadi lebih di spesifikasi mungkin ya, Putri ya, tidak hanya menjadi kerjasama, tapi kita berprogram seperti itu. Mungkin nanti kita masukkan juga ke visi itu bisa begitu ya, karena belum pernah selama ini. Ya karena memang kita tidak punya perpustakaan juga. Ya itu jadi ya salah satu alasan kita mungkin ya minat literasi itu sangat, bahkan kelas tinggi seperti itu dalam Fitri ngajar kelas 1 ya, dasar nanti ke jenjang yang fase B, fase C seperti itu. Menurut saya sangat bagus sekali Fitri karena setiap solusi kan tidak harus menimbulkan masalah. Kalau kita mau bangun perpus kan harus biaya, masalah lagi kan? Ya kalau ada dalam busnya, kita kan busnya mini. Nah tapi solusi dari Bu Fitri ini kan sangat bagus sekali. Saya setuju dan sepakat lagi, karena selama ini belum sampai ke arah sana kita nih. Dan mudah-mudahan ini langkah awal untuk visi-misi kita yang berkaitan dengan literasi. Terima kasih Bu Fitri. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas diskusi visi dan misi dari SDN Program 1 untuk selanjutnya yaitu terkait dengan refleksi mungkin jadi dari awal sudah saya sampaikan tadi terkait dengan bagaimana mewujudkan cita-cita terhadap murid. Yang kedua, kita bersama tadi memberikan diskusi visi dan misi dari SDN nomor 1 yang tadi dikorelasikan dengan visi dari saya pribadi sebagai seorang guru bergerak, yang diantaranya yaitu meningkatkan literasi di SDN nomor 1. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Binti yang mewakili Ibu Kepala Sekolah, Pak Saroni, Pak Eko dan juga Bu Fitri atas masukan dan saran-sarannya yang sudah membangun sekali ya. Nanti kalau kita disepakati nanti visi-visi ini nanti kita akan tuangkan dalam bentuk perubahan visi-misi, dan nantinya yang mana pada hari ini UKS belum hadir, jadi nanti kalau ada waktu kita nanti diskusi lanjut terkait apa yang sudah kita temukan terhadap visi-misi di sekolah ini dan juga solusi-solusi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Nah, monggo nanti dari Bapak Ibu kita merefleksikan bersama-sama apa yang sudah dengan dapatkan semua yang dari kegiatan hari ini terkait dengan diskusi visi dan misi dari kita. Mungkin saya rasa lebih etis kalau diawali dari Ibu Siti atau yang mewakili Ibu Binti dalam hal ini. Monggo Ibu Binti. Iya, karena yang mewakili Ibu KS. Terima kasih Pak. Iya. Jadi kalau saya refleksikan kegiatan pada siang hari ini, segala sesuatu itu kalau dibicarakan bersama itu akan menemukan solusi yang tepat untuk kita lakukan apa yang
mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini perlu kita jaga sehingga bukan hanya pembentukan visi misi, apapun itu jika Bapak Ibu ada unek-unek, ada masalah terkait tentang kegiatan pembelajaran bisa kita diskusikan bersama. Sesuai dari yang disampaikan Pak Dudi tadi, kita harus selalu untuk berkolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SDN Linggaran Sari. Saya ingin di waktu saya pendampingan ini, saya ingin juga melihat perubahan Bapak ya. Nah, jadinya juga tadi saya juga menyuruh Pak Dodi untuk memberikan kuesioner. Nanti itu ada 2 kuesioner di PI 2 ini, Pak Dodi ya. Teman-teman mengisi, tidak boleh sama Pak Dodi didiskriminasi. Aku harus dikasih nilai baik gitu ya. Iya. Karena apa? Nanti di PI 6 itu insya Allah ada lagi begitu ya. Jadi ini untuk perbandingan. Apakah CGP saya yang pertama misalnya apakah sering berdiskusi dengan rekan sejawat yang awalnya mendel mawon, kemudian di PI 6 sudah ada peningkatan di nilai 4, berarti saya sudah berhasil. Tapi kalau CGP saya sudah di PI 2 jenengan kasih 2 angkanya, ternyata PI 4, PI ya selanjutnya ya PI 4 atau PI 6 jenengan kasih 2 juga, berarti ini tetap stagnan anak ini, tidak berkembang begitu. Jadi mohon nanti diisi dengan benar-benar Bapak Ibu, karena saya yakin dan percaya saya tidak perlu untuk sampai memvideo ya atau apalagi sudah ini terus semua ya. Saya yakin untuk membuat TGP saya terutama Pak Dodi ini untuk lebih baik gitu ya. Dan terima kasih untuk semuanya di sini, sambutannya saya merasa benar-benar di sini itu bukan orang baru gitu loh. Bahkan saya sampai bilang tadi ke Pak Roni perasaan masih kemarin ya Pak Roni saya ke sini. Karena apa? Karena jinan-jinan itu sudah melekat gitu rasanya di sini gitu. Jadinya kayak baru kok sudah kesini lagi, ternyata Pak Roni bilang 1 bulan Bu. Oh iya gitu. Nggak terasa ya. Jadinya itu deh Pak Roni, nanti saya mohon untuk ininya nanti video ini benahi nanti sampai 10 menit saja, diundanglah Pak Dodi begitu dan dikirim juga ke saya. Dan untuk asesmen tadi juga dikirimkan ke saya filenya. Untuk ininya Pak Dodi simpan dulu ya. Kalau memang selesai boleh saya yang menyimpannya, tapi kalau belum mungkin bisa kapan-kapan saya tetap minta penjelasan hard copy. Kalau filenya yang sudah terisi tetap dikirim ke sini. Hanya itu mungkin dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa nanti di PI 3 dan mohon maaf saya di sini bukan mentoring. Kalau mentoring itu yang sudah ahli ya. Di sini ada yang lebih ahli ya. Ada Pak Roni, ada Bu Binti ya. Dan di sini saya hanya sebagai coach di sini ya. Jadi tidak perlu ahli ya Pak Roni ya kalau coach ya. Jadinya itulah kami sebagai tugas dasar kami begitu. Dan saya mohon nanti berkenan untuk menyambut saya lagi di PI 3. Jenengan kalau mau request telepon saya dulu. Tadi kan bakso ya. Nanti mau mendatangkan rombong apa lagi orang ini? Itu ya, terima kasih sudah sambutannya sangat luar biasa ya. Terima kasih Muhammad atas saran materinya ya terhadap kegiatan pada sore ini, karena waktunya sudah di luar ekspektasi kita jam 2 tidak terasa sangat sekali. Mungkin itu saja kurang lebihnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.